Kembali lagi di channel Go Electric. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara menginstal Windows 11 di VirtualBox. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja. Jadi untuk menginstal Windows 11, yang pertama adalah kita harus install dulu aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian kedua, kita siapkan yaitu file ISO-nya. Lalu lanjut ke proses install Windows 11-nya. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyiapkan file ISO-nya dan sudah menginstal aplikasi VirtualBox-nya, kalian bisa langsung skip ke proses installnya. Namun bagi teman-teman yang belum, kita siapkan dulu untuk proses install VirtualBox-nya, kemudian file ISO-nya. Nah, untuk menginstal aplikasi VirtualBox, kalian buka aplikasi browser di laptop kalian. Kalian bisa gunakan Google Chrome atau browser apa saja. Setelah aplikasi browser terbuka, di pencarian atau di address bar ini ketikkan adalah VirtualBox. Nah, ketikkan VirtualBox, kemudian pilih yang pertama, yang ini, yaitu situs resmi dari VirtualBox, yaitu www.virtualbox.org, yang ini. Kemudian selanjutnya klik pada download, yang ini. Kemudian di sini ada beberapa OS yang support dengan VirtualBox. Karena saya menggunakan Windows, maka yang saya pilihlah Windows Host. Nah, di tahap ini sesuaikan apakah kalian menggunakan macOS, Linux atau Solaris. Nah, di sini saya gunakan Windows. Lalu tunggu proses downloadnya hingga selesai. Nah, ini dia proses downloadnya. Nah, perhatikan sudah berhasil di-download. Atau untuk melihat hasil download ini, kalian bisa klik titik 3 di pojok sebelah kanan atas, kemudian klik pada download. Nah, ini dia. Untuk melanjutkan ke proses install, klik file ini, file installer VirtualBox-nya. Kemudian jika ada notifikasi, silakan klik yes. Nah, kemudian klik pada next untuk ke proses install. I accept the terms of the license agreement, kemudian next. Kemudian next, kemudian yes. Kemudian yes, lalu ini centang, kemudian next. Lalu selanjutnya klik pada install. Nah, sudah masuk ke proses install, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah berhasil menginstal VirtualBox-nya. Lalu ini kita uncentang karena kita tidak ingin menjalankan langsung aplikasi VirtualBox-nya. Lalu klik pada finish. Nah, kemudian untuk proses download file ISO-nya, kita buka lagi yaitu aplikasi browser. Lalu selanjutnya kita tambahkan tab baru. Lalu untuk mendownload file ISO Windows 11, pertama kalian klik di pencarian browser kalian. Lalu di sini ketikkan download Windows 11. Nah, ketikkan saja di pencarian di Google kalian atau di browser kalian download Windows 11, kemudian enter, dan kemudian kita pilih yang pertama yaitu situs resmi dari Microsoft. Lalu klik yang ini www.microsoft.com, yang ini kita klik. Lalu kita akan dibawa pada tampilan seperti ini dan kita scroll ke bawah. Lalu di sini kita lihat yang di bagian download Windows 11 disk image yang file ISO, dan di sini kita pilih yaitu Windows 11 Multi Edition yang 64 bit, yang ini, dan kemudian klik pada confirm. Kita tunggu sebentar. Lalu selanjutnya setelah kita klik confirm, di sini kita pilih lagi untuk bahasa. Di sini kita buat adalah English United States, dan selanjutnya klik pada confirm. Lalu untuk melanjutkan ke proses download, klik yang ini 64 bit download. Lalu simpan ke folder yang kalian inginkan. Di sini saya akan simpan di folder local disk D, kemudian software, kemudian ISO. Nah, di sini saya save. Nah, di sini saya save. Lalu kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Untuk file ISO Windows 11-nya ini sudah berhasil di-download. Lalu kita lanjut ke proses install Windows 11 di VirtualBox. Setelah kita berhasil menginstal VirtualBox-nya dan telah mendownload file ISO, kemudian kita lanjutkan ke proses install Windows 11 pada VirtualBox dengan cara buka aplikasi VirtualBox. Kemudian kita buat virtual machine yang baru dengan cara klik pada new, dan kemudian pada virtual machine name ini kita buat Windows 11. Atau kalian bisa custom sesuai dengan keinginan kalian. Lalu pada virtual folder, nah di sini kalian bisa mengatur ke folder yang kalian inginkan. Namun saya akan tetap gunakan foldernya lah folder yang sudah ditentukan oleh VirtualBox itu sendiri. Kemudian pada file ISO, di sini kita klik dan kemudian kita klik pada another untuk memilih file ISO-nya. Nah, kita klik pada another, lalu arahkan ke folder di mana tadi kalian menyimpan file ISO dari Windows 11-nya. Saya simpan di folder OS. Nah, ini dia filenya yaitu Windows 11 25H2 English X24V2. Nah, ini dia. Kemudian klik open.
Dan selanjutnya, jangan lupa ini unchecklist saja, hilangkan untuk protect with-nya ini, karena kalau kita centang nanti ini akan masuk ke pengaturan user name and password. Nah, ini sebenarnya gunanya untuk keamanan dari virtual machine yang kita buat. Namun, saya rasa tidak perlu karena nanti di Windows 11 kita sudah bisa mengatur yaitu user dan passwordnya. Jadi, ini kita unchecklist saja pada protect with unneeded yang ini. Kita unchecklist lalu klik pada next. Maka kita akan masuk pada tampilan seperti ini. Dan sebenarnya ketika sudah masuk pada pengaturan spesifikasi, sudah ditentukan oleh virtual machine sesuai dengan rekomendasi atau requirement dari Windows 11 itu sendiri untuk spesifikasi hardware-nya. Nah, jadi teman-teman, untuk RAM atau base memory yang paling direkomendasikan Windows 11 adalah 4 GB. Nah, ini udah sesuai, yaitu 4096 MB. Jadi saran saya, kalian jangan gunakan di bawah ini, karena nanti kalau proses installnya sudah jalan, nanti tidak akan berhasil karena tidak sesuai dengan spesifikasi requirement dari Windows 11. Jadi gunakan yaitu 4096. Lalu pada CPU ini juga sudah sesuai, namun di sini saya akan tambahkan menjadi 4 agar lebih kencang. Lalu pada disk size kalian bisa gunakan minimal 50 GB, namun di sini saya tetap gunakanlah 80 GB. Saya ulangi kembali, pada base memory pastikan kalian gunakan yaitu 4096 MB. Karena kalau di bawahnya nanti proses installnya tidak akan berhasil. Oke. Jadi setelah kita atur seperti ini, selanjutnya pastikan juga kalian centang pada use AV ini, lalu klik pada next. Kemudian selanjutnya klik pada finish. Nah, sudah berhasil membuat virtual machine yang baru. Lalu untuk melanjutkan ke proses install, kita klik pada start. Kita tunggu sebentar. Ini kita perbesar tampilannya. Jika muncul seperti ini, silakan klik pada sembarang tombol di keyboard kalian. Nah, di sini untuk language to install ini kalian tetap pilih yaitu English United States. Kemudian pada time and current format, di sini kalian pilih yaitu Indonesia untuk format tanggal dan waktu. Di sini kita pilih Indonesia. Nah, ini Indonesia, kemudian klik pada next. Dan kemudian pada keyboard or input method ini tetap gunakan yang US. Nah, ini sudah standar internasional. Kemudian klik pada next. Dan kemudian di sini ada dua pilihan, install Windows 11, kemudian ada repair. Nah, karena kita akan menginstal yang baru, maka pilih yang ini. Kalau repair berarti memperbaiki Windows yang sebelumnya. Jadi centang pada install Windows 11. Lalu centang pada agree yang ini. Lalu klik pada next. Nah, jika kalian sudah punya produk key, kalian bisa langsung isikan di sini. Namun jika belum, berarti klik pada I don't have a product key yang ini. Tunggu sebentar prosesnya. Kemudian di sini kita akan memilih untuk versi Windows-nya. Di sini saya gunakan yaitu Windows 11 Pro. Nah, saya gunakan 11 Pro agar fiturnya lebih lengkap. Lalu klik pada next. Kemudian untuk lisensi trimnya, di sini kita centang pada accept untuk menyetujui. Selanjutnya kita akan masuk pada pengaturan partisi. Nah, jika kalian ingin membuat partisi baru, kalian bisa klik pada create partition. Nanti kalian buat partisi sesuai dengan size yang kalian inginkan. Namun di tahap ini saya tidak akan membuat partisi baru karena ini merupakan OS hanya uji coba saja. Namun jika kalian ingin membuat partisi yang baru agar nantinya ada local disk D dan juga C, kalian bisa klik pada create partition. Nah, jadi sesuaikan size-nya. Nah, kemudian karena saya tidak ingin membuat partisi baru, maka saya langsung klik ini yaitu disk 0-nya, kemudian klik pada next. Lalu klik pada install. Nah, ini sudah masuk ke proses install Windows 11-nya dan kita tunggu proses installnya hingga selesai. Kemudian kita tunggu sebentar, nanti otomatis proses installnya akan restart terlebih dahulu. Oke, perhatikan sudah berhasil diinstal dan ini kita masuk ke pengaturan selanjutnya, maka akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang Indonesia. Kita pilih Indonesia, kemudian klik yes. Kemudian untuk keyboard tetap gunakanlah yang US untuk pengaturan layout keyboardnya, tetap yang US, kemudian klik pada yes. Kemudian di sini disuruh untuk memilih layout keyboardnya. Di sini kita
klik skip aja karena untuk iOS itu sudah standar internasional untuk layout keyboardnya. Jadi di sini kita pilih yang skip. Kemudian untuk nama device-nya kita bisa isikan, namun jika belum ingin mengisikan nama device-nya, kalian bisa klik pada skip for now. Namun di sini saya akan isikan Go Electric. Kemudian klik pada next. Dan kita tunggu sebentar. Lalu jika muncul tampilan seperti ini, pilih yang setup for personal use yang ini. Lalu klik pada next. Kemudian silahkan loginkan yaitu akun Microsoft kalian. Kemudian klik pada next, klik pada send code, lalu cek email kalian untuk verifikasi. Kemudian klik pada sign in. Lalu kita tunggu sebentar. Jadi pada tahap ini silahkan loginkan akun Microsoft kalian. Lalu klik pada create pin untuk nanti proses loginnya. Kemudian klik pada OK. Kemudian kita klik pada next. Klik next, kemudian klik next, selanjutnya next lagi, kemudian klik pada accept, kemudian klik pada continue. Jika muncul seperti ini, kalian bisa skip. Kemudian ini juga kita skip. Lalu untuk backup foto dan seterusnya ini juga kita skip. Kemudian ini juga not now. Kemudian di decline. Kemudian klik pada next. Oke, perhatikan Windows 11-nya sudah berhasil diinstal pada VirtualBox. Jadi cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau kendala, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar agar bisa kita diskusikan. Terima kasih.